Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran fisika, materi vektor, materi seperti yang minggu yang lalu kita masih dalam menggambar vektor. Selanjutnya sekarang yang kedua adalah materinya sub materi vektor komponen. Vektor komponen itu maksudnya adalah bagaimana kita memproyeksikan vektor ke dalam suatu sumbu koordinat, sumbu X ataupun sumbu Y. Maksudnya gimana? Misal kita punya vektor, mempunyai vektor F ini. Vektor F ini kita proyeksikan ke sumbu koordinat, maksudnya kita masukkan ke sumbu kartesius. Nah, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita proyeksikan ke sumbu X. Jadi F ini bisa kita pindah, kita letakkan di sini sebagai Fx. Begitu juga kita proyeksikan ke sumbu Y, kita letakkan di sini sebagai Fy. Selanjutnya, antara vektor F dan Fx itu membentuk sudut. Misal kita kasih nama sudut theta, sehingga nilai Fx itu bisa kita jabarkan sebagai ini samping sudut ya. Ini kan sudut. Ini kita akan mencari sisi ini Fx. Fx itu sampingnya sudut, ini sampingnya sudut. Ingat konsepnya. Konsep cos theta itu adalah samping sudut. Samping sudut. Sedangkan sinus sin theta itu adalah depan sudut. Depan sudut. Jadi Fx ini kan sampingnya sudut. Nah, ini sudut, ini sampingnya. Berarti Fx ini pakai cos, yaitu nilai F ini dikalikan cos sudutnya. Makanya kalian harus paham di awal, ibu kasih hafalkan sudut-sudut istimewa, sinusnya berapa, cosnya berapa, tangennya berapa. Nah, gitu juga pada Fy ini. Komponen F pada sumbu Y itu namanya Fy. Namanya Fy. Nah, Fy ini vektor, kan vektor nih. Vektor bisa dipindah asal besar dan arahnya sama. Ini bisa sama aja dengan di sini. Jadi Fy ini sama dengan di sini. Nah, ya. Ini apanya sudut? Ini depannya sudut. Sehingga Fy itu adalah nilai F dikali sin theta. Ini adalah komponen vektor. Nah, misal tetanya, ibu punya contoh soal. Contoh ya. Contoh, ada gaya F membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Ini Y. Tentukan komponen vektornya pada sumbu X. Berarti kan sumbu X ini ke sini, namanya Fx. Apa Fx? F cos theta. Kenapa cos? Karena ini sampingnya sudut. F-nya misalkan 10 Newton. Jadi F-nya 10, cos 37. Berapa kemarin cos 37? Ibu suruh hafalin 4/5 sama dengan 8 Newton. Nah, sekarang Fy. Mana Fy? Fy ini. Depannya sudut kan, ini depannya sudut ya. Panjang ini sama dengan panjang ini. Depannya sudut. Berarti kalau depan pakai sin F sin theta. Sama dengan F-nya kan nilainya 10. Sin theta, sin 37. Ini kan cos 37. Yang ini sin 37. Sin 37 itu 3/5. Sehingga nilainya adalah 6 Newton. Ini komponen-komponen vektor pada sumbu F dan sumbu
Y. Nah, ada permasalahan, nggak selalu di sumbu X itu cos. Intinya yang cos itu harus samping sudut. Misalkan nih, Ibu punya soal lagi. Sudutnya di sini, ini F, tapi sudutnya di sini 53. Ya. Kan kalau di sini 37, 90 dikurang 37 53. Berarti Fx-nya ini kan. Fx-nya ini. Fy-nya ini. Nah, Fx sama dengan mana Fx ini? Ini sama dengan ini, depannya sudut selanjutnya sekarang nih. Ya, Fx depannya sudut berarti pakai sin. F sin 53 sama dengan sin 53 berapa? Kalau F-nya sama nilainya 10. Sin 53 itu adalah 4/5 sama dengan 8 Newton. Gitu juga Fy. Fy mana? Ini Fy. Sampingnya sudut ini, sampingnya sudut. Jadinya F kalau samping pakai cos 53 sama dengan 10 cos 53 3/5 sama dengan 6 Newton nih. Gambarnya sama tapi kita menghitungnya dengan sudut yang berbeda, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, sekarang untuk mengingatnya, cos itu sami, samping per miring. Kalau sin demi, depan per miring. Jadi kalau cos itu samping, kalau sin itu depan. Itu komponen vektor. Selanjutnya yang ketiga adalah resultan dua vektor. Resultan dua vektor. Yang pertama, kalau kita punya vektor yang searah, gimana? Misal ini 4 Newton. Ya, yang ini 5 Newton. Ini F1, ini F2. Jadi kalau ditanya F1 tambah F2 bagaimana? Gambarnya kan seperti yang kemarin poligon kan, berarti digabung aja. Ini F1 lanjut F2. 4, 5. Berarti karena searah, arahnya ke kanan, berarti 4 Newton ditambah 5 Newton sama dengan 9 Newton. Ini kalau searah. Nah, kalau berlawanan arah gimana? Nah, selisih arah. Nah, berlawanan arah, misal lima Newton, kemudian dikurang 4 Newton. Ini ke sini 4 Newton. Nah, kalau digambar ini 5 ya. Kemudian balik ke sini 4. Nah, ini 4 Newton, berarti sisanya kan ini nih. Nah, berarti dia F1 dikurang F2. 5 Newton dikurang 4 Newton sama dengan 1 Newton. Jadi kalau pengurangan vektor itu tandanya negatif. Oke. Itu selisih resultan dua vektor jika membentuk garis lurus searah maupun berlawanan arah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau misalkan dia membentuk sudut seperti ini. Ada dua vektor. Gambar pakai. Ada dua vektor. Ini F1, ini F2, membentuk sudut
siku-siku. Secara jajaran genjang jumlahnya kan gini ya. Nah, kemarin pertemuan pertama, nah inilah resultannya R-nya. Pakai persamaan resultan dua vektor. Resultan dua vektor membentuk sudut. Sudutnya kita kasih nama sudut theta ya. Sudut theta, maka R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Ini tolong dihafalkan karena sampai kelas 12 ini kepake ya. Nah, sekarang dari soal ini, misal F1 nya 8 Newton, F2 nya 6 Newton, maka resultannya R nya sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 F2 kali 8 kali 6, F1 nya kan 8 cos berapa ini sudut siku-siku 90. Nah, sama dengan 64 ditambah 36 tambah 2 8 6 cos 90 berapa? 0. Sudah hafal belum yang kemarin sudah, yang harus ibu suruh hafalkan? 0 kali berapapun 0 ditambah depannya ini sama dengan akar 100, sama dengan resultannya adalah 10 Newton. Jadi kalau vektornya membentuk sudut siku-siku, dia persamaannya menjadi persamaan Pythagoras ya. R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat itu kalau sudutnya jika theta sama dengan 90 derajat. Oke. Selanjutnya yang contoh yang keempat. Yang keempat, jika membentuk sudut, nih, ini misalkan 8 Newton, kemudian ini ke sini F, ini F1, ini F2, 6 Newton, sudutnya 60. Nah, pakai rumus yang ini ya. R sama dengan F1 nya 8 kuadrat ditambah F2 nya 6 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 6 cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Nah ya, jadi ini 64 tambah 36 tambah 2 kali 48 cos 60 setengah, 2 kali setengah 1 kali 48 48, hasilnya 64 tambah 36 tambah 48, hasilnya 148 Newton. Ini contoh yang keempat. Nah, sampai sini semoga jelas. Nanti ada tambahan pengayaan sudut antara dua vektor ini pakai rumus aturan sinus. Terima kasih.